Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 9. Semoga hari ini bersemangat untuk belajar matematika bersama Bu Heni. Nah, hari ini kita masuk ke bab yang baru, bab terakhir di kelas 9 semester 1, yaitu bab transformasi geometri, bab keempat, yang terdiri dari translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nanti akan kita pelajari satu persatu. KKM Matematika 65, jadi semua tugas harus minimal nilainya 65 jika mau tuntas. Setelah kalian menyimak video ini, tujuan pembelajarannya, kalian dapat menjelaskan pengertian transformasi geometri. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan tentang apa itu translasi. Yang ketiga, kalian dapat menentukan koordinat bayangan benda hasil translasi. Jadi, untuk pertemuan kali ini kita akan fokuskan ke bagian translasi. Nah, sebelum masuk ke translasi, apa itu transformasi? Kalian pernah dengar kata atau film Transformer? Kalau Transformer itu berarti kan bisa berubah bentuk, bisa berubah ukuran ya. Nah, itu juga mirip dengan ini, transformasi geometri. Nah, jadi transformasi yaitu suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk benda. Sedangkan transformasi geometri adalah, lebih khususnya ya, suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal, X, Y, menuju ke posisi lain, yaitu X aksen, Y aksen. Ini tanda kutip 1 dibacanya aksen. Transformasi geometri terdiri dari yang pertama pergeseran atau translasi, kedua pencerminan atau refleksi, ketiga perputaran atau rotasi, terakhir perkalian atau dilatasi. Nah, kalau dalam bentuk gambar seperti ini digambarkan. Kalau translasi atau pergeseran, tadinya yang warna biru bergeser ke kanan. Jadi bentuknya kalau translasi tetap ya, nggak berubah, hanya menggeser saja. Jadi yang berubah hanya posisinya saja. Kalau rotasi diputar, bentuknya berputar ya, walaupun bentuknya tetap. Kalau refleksi pencerminan, jadi seperti ini, yang tadinya warna biru menjadi warna merah bayangannya. Kalau dilatasi perkalian, jadi tadinya kecil menjadi besar atau tadinya besar menjadi kecil. Seperti itu bayangannya ya. Nah, yang pertama akan kita bahas pertemuan kali ini yaitu tentang translasi atau pergeseran. Apa itu translasi? Yaitu menggeser bangun dari suatu lokasi ke lokasi yang lain tanpa mengubah ukuran dan orientasi bangun. Atau orientasi itu kata lainnya arah ya. Nah, ciri-ciri translasi yang pertama, posisi berubah pastinya karena kan bergeser ya. Yang kedua, bentuk, ukuran, dan orientasinya tetap. Jadi bentuk, ukuran, dan arahnya tetap. Ini dannya double nih ya, seharusnya satu kata aja. Nah, contoh translasi di kehidupan sehari-hari. Contohnya, menggeser bidak catur saat bermain catur. Kalau kalian main catur, hanya menggeser bidak-bidaknya saja. Bentuknya pasti tidak berubah ya, dan ukurannya. Hanya posisinya saja yang berubah. Yang kedua, main perosotan. Dari atas ke bawah. Berarti kan posisinya aja yang berubah ya. Kalian main perosotan, bentuknya nggak berubah kan? Ukuran kalian juga nggak berubah.
Yang ketiga, pergeseran atau perpindahan orang menggunakan eskalator atau lift. Kalau kita naik eskalator atau lift di mall, kita hanya bergeser aja kan, bergeser posisi atau tempat dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Tapi bentuk kita, ukuran kita, arah kita tidak berubah. Itu contoh translasi di kehidupan sehari-hari. Nah, bentuknya seperti ini kalau dalam koordinat kartesius. Jadi dari bawah digeser ke atas. Bentuknya sama. Hanya posisinya saja yang berbeda. Ukurannya juga sama, arahnya juga sama. Nah, misalkan sebuah titik X, Y ditranslasikan sebesar A dan B. Maka hasil translasinya adalah tinggal kita jumlah X dengan A yang atas, Y ditambah B dengan yang bawah. Jadi penulisannya seperti ini. Jadi kalau ada A, titik koordinatnya X, Y, ditranslasikan, ini ada huruf T di sini ya. Sini translasi A, B, A di atas A, di bawahnya B. Tulisnya seperti ini. Menjadi A aksen atau bayangannya X ditambah dengan A, Y ditambah dengan B. Seperti itu. Supaya lebih jelas. Sebentar. Coba. Jadi di sini ditulis huruf T ya. Nah, seperti itu. Oke. Lanjut. Contoh soal supaya lebih paham. Suatu titik negatif 1,3 ditranslasikan sebesar 4 X-nya, Y-nya negatif 2. Maka hasil translasinya adalah, jadi kita tulis yang pertama titik awalnya ini kan. Nih, kita tulis negatif 1,3 ditranslasikan, lambangnya T, ditranslasikan 4 negatif 2. Maka bayangannya adalah, tinggal kita jumlah yang X negatif 1 ditambah yang atas 4, Y-nya 3 ditambah yang bawah negatif 2. Tinggal kita jumlah. Negatif 1 tambah 4 sama aja 4 kurang 1 ya. Itu 3, ini plus kali min. Berarti 3 dikurang 2, yaitu 1. Jadi bayangannya 3,1. Tadinya titiknya negatif 1,3 ditranslasikan sejauh 4 dan negatif 2, maka hasilnya 3,1. Seperti itu. Ya, hanya seperti itu aja. Semoga paham. Lanjut nomor 2. Jika suatu titik 3, negatif 2
ditranslasikan dengan hasil translasi 5,1. Maka besar translasinya adalah, kita tulis dulu 3, negatif 2. Di sini 3 negatif 2 ditranslasikan, gitu kan? Dengan hasil translasi, berarti di sini hasilnya kan 5,1. Maka besar translasinya adalah, berarti yang ini nih, yang belum diketahui. Berapakah besar translasinya? Berarti A-nya berapa, B-nya berapa, gitu kan? Nah, caranya tadi kan translasi itu X, Y, translasi sejauh A, B, maka bayangannya X tambah A, Y tambah B. Ini yang harus diingat ya. Kita terapkan ini. Berarti 3 tambah A, hasilnya adalah yang depan ya, 5. Ini kita mencari A-nya dulu, yang pertama. Berarti A sama dengan 5, yang ditulis yang kanan dulu. Yang 3 kita pindah ruas ke kanan. Yang sebelah kiri positif, pindah ke kanan jadi negatif. Dikurang 3, berarti A-nya adalah 2. Yang kedua, negatif 2 ditambah B sama dengan hasilnya 1. Berarti B sama dengan, tetap yang kanan dulu tulis, negatif 2 pindah ke kanan jadi positif. Kebalikannya ya. B sama dengan 1 tambah 2, 3. Nah, dapat. Jadi, translasinya adalah sebesar 2, bawahnya 3. Ya, seperti itu. Semoga dipahami. Jika belum paham, bisa diulang videonya atau ditanyakan langsung japri ke Bu Heni. Oke, dicatat semua yang ada di slide ini. Jangan dikurang-kurangi karena catatan tetap Ibu ada penilaiannya, ya. Setelah dicatat semua, kerjakan latihan soalnya. Ada di LKS halaman 64, nomor 1, 2, 5, dan 7. Tulis soal dan kumpulkan ke GCR tepat waktu. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga semangat kalian, terapkan 3M. Sampai ketemu di pembelajaran matematika berikutnya bersama Bu Heni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.